warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk sobat-sobat pendengar semua dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat. Perkenalkan, saya Siti Asnawati Lena, mahasiswi semester 1 program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Dan sekarang saya nggak sendirian nih, saya bersama narasumber yang menarik dan kita akan membahas tema yang nggak kalah menarik juga. Jadi narasumber kita adalah Demisioner Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Majapahit, yang dimana kita akan membahas tema mengenai self growth atau pengembangan diri. Tapi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan juga wawasan bersama kita nih. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi Kak, mohon maaf, bolehkah saya manggilnya dengan kakak aja biar lebih santai? Harusnya kakak sih, soalnya kalau bapak susah. Iya, ketuaan dong. Nah, jadi terima kasih ya Kak. Jadi kita manggilnya kakak aja nih biar lebih santai diskusi kita. Nah, tapi kayaknya kita kenalan dulu nggak sih Kak? Kan ini teman-teman ini belum tahu siapa namanya. Oke, boleh silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya dari PAI A 2022 yang hari ini sedang menjalani skripsi. Terus untuk alamat asli Mojokerto. Alhamdulillah. Tepatnya belakang rumah orang nomor 1 di Mojokerto, Gus Bara. Belakang rumahnya Mas. Oke. Jadi tadi belum disebutin loh nama panggilannya siapa Kak? Oh, nama panggilannya Taufik. Kak Taufik, oke. Jadi Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita perlu tahu dulu nih, apa sih self growth itu dari Kakak sendiri bagaimana? Self growth, gimana kata-katanya? Growth. Self growth, oke. Self growth ya. Sedikit tadi belajar gitu. Self growth itu adalah perkembangan diri. Bagaimana kita berkembang selain daripada tubuh kita yang selalu bertumbuh, kita juga harus menambah wawasan, cara berpikir, pola pikir, dan emosi. Berarti emosi kita tuh perlu dikembangkan juga ya. Berarti nggak cuma kita biarin tubuh kita doang nih yang makin tinggi, makin gede, ternyata emosional kita nih masih kayak anak kecil. Betul. Nah, oke. Lalu dari pandangan kakak nih, kenapa perkembangan tadi itu tuh penting buat kita, apalagi kita sebagai mahasiswa, khususnya di lingkungan UIC sendiri? Mengapa perkembangan itu penting atau mungkin berproses itu penting ya? Self growth tadi ya. Jadi mengapa itu penting sebenarnya? Kalau dibilang penting ya nggak penting-penting amat. Malah menurut saya nggak penting-penting amat. Kalau ada kalaunya ini. Kalau apa tuh? Kalau kita cuman kalau kita nggak punya ambisi di hidup kita gitu. Nah, jadi begini, saya jelaskan sedikit terkait dengan kehidupan hari ini, maksudnya di 2026 ini, bagaimana ibarat kata kita itu seperti bertempur. Nah, apalagi hari ini 57% populasi di dunia ini adalah Gen Z. Oke, iya betul. Nah, ibaratnya kita itu seperti mau berperang. Nah, pertanyaannya, alat-alat apa saja yang perlu kita siapkan untuk bertarung seperti itu, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik gitu. Sebenarnya tadi mengapa saya bilang penting atau nggak penting, karena ya tergantung kebutuhan gitu. Kalau misal kita anak konglomerat Raja Batu Bara ya, meskipun nggak berkembang juga masih bisa hidup enak gitu kan. Tapi kalau memang hidup kita itu masih di rumah itu pakai LPG melon, ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Nah, itu ya kita harus lebih mempersiapkan diri untuk apa? Karena untuk kita itu ya sebenarnya nggak ada yang menjamin hidup kita itu enak apa enggak gitu. Berarti masa depan kita tergantung dari tangan kita sendiri. Iya, jadi kan nggak ada yang menjamin masa depan kita itu. Bahkan orang tua kita pun juga nggak jamin kita. Jadi kita hanya menambah peluang agar apa? Agar hidup kita nanti bisa lebih baik. Iya. Jadi ada usaha ya untuk masa depan yang lebih cerah. Iya. Kan seperti hobi-hobian gitu. Nah, masa depan gitu kan. Iya betul. Nah, tapi kalau kita memperbanyak peluang, kita juga memperbanyak
kebahagiaan dalam hidup kita seperti itu. Oke, jadi Kak, sebelum kita mulai untuk melangkah untuk mengembangkan diri kita, kita tuh ada satu hal mendasar yang harusnya kita semua tuh tahu dan kita paham, yaitu mengenali potensi diri kita. Karena terkadang ada beberapa orang yang mulai melangkah tapi nggak tahu nih arahnya kemana, karena dia nggak tahu ini potensinya apa sih. Nah, jadi gimana Kak biar kita tahu potensi diri kita? Bagaimana cara kita mengetahui potensi kita Ya, itu yang kita cari dulu apa yang kita suka. Misal kita suka berolahraga gitu kan, atau mungkin ya kadang itu nggak sadar nggak sadar gitu. Kalau ngomong potensi sebenarnya saya itu nggak berbakat di bidang musik, seni musik. oke. Tapi sampai hari ini saya bisa main gitar meskipun sudah tenggat 2 tahun saya masih buta nada. Tapi saya alhamdulillah itu bisa apa ya, lebih lincah lah tangannya daripada teman-teman yang hari ini notabene kenal nada, tahu nada dan lain sebagainya gitu. Yang penting ada usahanya dulu Yang gitu ya. penting ada usahanya gitu. Nah, ya cara kita mencari potensi diri kita ya ya coba aja di semua hal, semua bidang, semua lini apa yang kita sukai. Seperti entah itu melukis atau mungkin fotografi atau mungkin videografi, eh, banyak lah kayak public speaker Iya. juga gitu. Berarti semuanya kita bisa nyoba. Nanti kita bakal nemu nih, ternyata aku jagonya di sini nih. Berarti Iya, kita coba semua jalan ya. iya. Oke, Ya kalau tahu misal aku suka ini ya udah itu aja ditekunin gitu. benar. Nah, berarti kita nggak harus yang mau fokus di satu bidang ya. Iya, Jadi kita bisa nyari tahu dulu nih, nyoba semuanya deh. Nanti nemu nih bakal yang cocok sama aku nih yang mana. iya. Terus lanjut. Oke, jadi selanjutnya Kak, kita kan sama-sama tahu ya, ada yang bilang sedikit demi sedikit bakal menjadi Mungkin bukit. ya Nah, atau Filipin. jadi itu kan artinya perubahan-perubahan dalam hidup kita itu dimulai dari hal-hal kecil. Nah, Ya, menurut kakak nih langkah kecil apa yang bisa kita ambil yang itu berdampak besar nih buat perkembangan diri kita ke depannya? yang nggak jauh-jauh ya kayak seperti apa mencuci baju. Iya, bener. Kalau kita apa namanya terlalu mager, terlalu suka scroll TikTok dan lain sebagainya itu akhirnya melupakan hal-hal yang seharusnya krusial untuk diri kita. Itu akhirnya malah memperlambat kita dalam berproses. Ya, Ya, contoh yang kan mau berproses nggak mandi gitu kan, nanti mau sambutan gitu nggak sikat gigi, ya nanti yang kebauan iya ke pokoknya. bawah gitu. Hal-hal yang paling krusial dulu dari hidup kita itu kita penuhi dulu. Kita apa namanya? Kita gerak dulu dari mencuci baju, terus apa namanya? Mencuci pakaian, waduh sih, sama ya. Mencuci pakaian itu terus menyapu, terus apa namanya? Banyak lah. Oke, berarti dimulai dari rutinitas-rutinitas kecil yang berkaitan sama diri kita gitu ya. Ya, Oke. Ini Kak, kan kita udah tahu nih langkah-langkah kecilnya, terus ternyata self growth itu penting buat kita. Kita nih nemu satu masalah Kak. apa itu? Di saat kita udah mulai coba untuk melangkah, kita tuh takut buat melangkah terlalu jauh karena kita takut gagal. Padahal kita kan nggak tahu ya di depan sana ada apa. Kita karena takut gagal itu kita nggak berani nih buat melangkah jauh. Kira-kira langkah tepat apa nih yang bisa kita ambil untuk mengatasi rasa takut kegagalan ini? Agar tidak takut Iya, gagal. iya, Begini, kita kan apalagi ini kan kontennya diperuntukkan untuk mahasiswa ya. iya Jadi betul. saya bilang secara sudut pandang mahasiswa bahwa kegagalan itu hal yang wajar bagi mahasiswa. Kita belajar untuk berorganisasi, terus melakukan kesalahan, kegagalan dan lain sebagainya. Itu eh, sudah tidak termasuk apa namanya eh, sudah tidak masih tidak termasuk bahwa itu track record kita di kehidupan selanjutnya gitu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang hari ini berproses itu jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut apapun itu. Karena kita di kampus ini itu adalah belajar, belajar bagaimana cara kita nanti menempuh kehidupan selanjutnya. Nah, dengan itu kan apa namanya? Jadi nggak usah takut gagal apapun yang Bakal terjadi di depan. bakalan terjadi ke depan. Berarti kita mesti Misal, nyoba dulu. iya, misal nih kayak sampean mau nyalon jadi ketua gitu kan.
Ketua DPR. Oh, bukan DPR. Nah, kan ini makanya proses ya, Iya. proses apalagi sebagai mahasiswa gitu. Sampai mau nyalon jadi ketua hima gitu misalnya kan. Eh, tapi sampai bimbang gitu, takut nanti gagal jadi pimpinan, takut nanti salah gitu kan, takut nanti disalahin anggota kalau nanti ada blunder. Saya bilang di sini nggak usah takut, nggak usah takut berproses, nggak usah takut salah gitu, karena salah itu adalah hal yang wajar, apalagi kita sebagai manusia, bukan nabi boy. Iya. Ya Jadi gitu. kegagalan itu wajar ya. Dan juga ini kan kita mahasiswa, ini adalah wadah kita untuk belajar. Ya Jadi ya betul, udah jalanin aja nih, terabas aja ya semuanya. terabas ya, Salah, bener, udah urusan urusan, lain. iya, urusan belakangan itu Kita yang penting. berproses Ya, kita berproses sebagai mahasiswa itu nggak usah takut dinilai, betul. karena Setuju banget nih. ya karena memang apa namanya, kita di sini tuh belajar untuk kehidupan selanjutnya, jadi nggak masuk track record kita sebenarnya. Kalau kita nggak jadi mahasiswa, kita nggak bakal belajar. Iya Jadi ya betul, udah, kita di sini karena kita ini pengen belajar, jadi nggak usah takut salah. nggak usah takut salah. Nah, Kak, kita kan selama kehidupan kita nih ya, kita Ya, nih pasti dikelilingin sama banyak orang kan. ya, Nah, dan lingkungan itu sangat berdampak besar loh buat kita dalam membentuk karakter kita. iya. Nah, menurut Kakak, kira-kira seberapa penting sih lingkungan itu untuk proses perkembangan diri kita, dan mengetahui bahwa di YC sendiri ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswi rantauan, dan mereka tuh Iya. harus beradaptasi, harus memulai semuanya dari awal. Ini kan sangat tantangan ya buat mereka. Seberapa penting sih lingkungan itu berdampak buat kita untuk proses kita? Hmm. Oke. Jadi terkait lingkungan ya, itu memang sangat berpengaruh. Hampir 80% saya katakan bahwa lingkungan ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita gitu. Kita eh, gembul, istilahnya gembul sampai arah sini senengane ngopi ya, nanti ikut juga ngopi terus gitu, sampai lupa ini Waktu. waktu gitu. Kita terlalu sering gembul anak yang apa namanya pacaran gitu kan, akhirnya kita juga pengen gitu, Iya, kita betul. pengen punya cewek gitu. Tapi Ngaruh sebenarnya banget emang ya. iya, tapi kan hari ini apalagi mahasiswa-mahasiswa yang notabene masih belum apa namanya mandiri secara finansial kan, seharusnya janganlah gitu, jangan ke cewek dulu. Iya, betul. Terus terkait apa namanya, ya ini lingkungan pribadi gitu, apalagi diri sendiri waktu di kamar gitu kan, itu yang perlu kita rubah, itu kayak suka scroll gitu sampai berjam-jam, lupa diri, lupa ingatan gitu. Iya, alasan saya pakai HP yang hari ini masih dibilang apa ya, RAM 4 64, karena nggak bisa buka TikTok. Loh, Rama 64. RAM Sama. 64 ini, iya tak? Iya. Iya, jadi kenapa saya pilih HP ini ya? Karena saya nggak membutuhkan TikTok menurut saya. Ya butuh-butuh ya cuma dikit gitu. Jadi biar saya kesusahan nyekrol, makanya Oh saya ya. pakai HP ini. Berarti ini habitatnya udah terbentuk, udah bagus berarti. Ya Habitnya good lima nih. puluh 60% lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini bener nih, kita butuh narasumbernya sangat menginspirasi. Apa kentang? Oke Kak, setelah tadi masalah pertama tentang ketakutan akan kegagalan udah kita pecah ini. Kita Iya, nemu masalah lagi nih Kak, apa itu? masalah terus emang. Iya, Terkadang setelah kita mulai proses pengembangan diri, ada aja rintangannya. Contohnya tadi yang awal nyebut soal rasa malas. rasa Nah, itu kan malas, emang ini ya, aduh penyakit banget sih buat penyakit. kita. Itu menghambat semua langkah kita. Iya. Nah, terus Kak, kira-kira ada langkah atau tips nggak nih dari Kakak biar kita nih bisa menjaga konsisten kita. Ternyata kita nih udah membangun habit suka baca, suka nulis. Ternyata rasa malas ini menggerogoti kita ternyata, dan itu kita nggak konsisten lagi. Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil langkahnya? Oke, pertama sebelum kita mulai dari pembelajaran aktivitas itu, saya belajar ini dari seorang ahli neuroscience yang hari ini bekerja di bidang hipnoterapi, bahwa mengatakan bahwa kalau kita pengen apa menuju sebuah goals itu Hmm. kita harus belajar yang namanya mind mapping. Oh, oke. Mind mapping. Nah, caranya gini, ambil apa namanya secari kertas gitu kan, terus nanti tulis keinginan itu di tengah
misal pengen apa ya, iPhone. iya yang lain mungkin apa ya, pengen apa namanya 5 tahun ke depan pengen jadi DPR gitu. Amin. Ya, DPR aja. Pengen jadi DPR atau bupati ya kan ditulis itu di tengah di buletin. Nah, setelah itu jangan langsung buru-buru pengen apa namanya. Nyalek. Iya, enggak. Belum nyalek ini. Ini kan cuma analogi ya. Iya. Analoginya, misal kita pengen jadi DPR gitu, tulis di kertas, dikasih buletan, terus bayangin dulu. Bayangin kalau nanti sampai ini jadi DPR gitu kan. Bagaimana rasanya nanti kalau jadi DPR gitu. Wis cari aja kesenangannya dulu. Wis apa namanya? Gambar sakarepe, berimajinasilah apa namanya sesenang mungkin gitu di hati sampai kalian bisa ketawa-ketawa sendiri gitu ya kan ya, tapi jangan sampai gila. Nah setelah itu ya kan, setelah itu kan mengaktifkan apa namanya otak kita yang ada di kanan gitu kan, terus main di otak kiri setelah itu. Nah setelah saya membayangkan apa sih enaknya goals itu nanti kalau kita dapat, baru kita main otak kiri, kita main apa namanya bagaimana caranya dalam 5 tahun ke depan kita dapat goals itu, bisa DPR gitu kan. Kita tulis yang pertama pembahasan massa, terus yang kedua partai politik yang kuat, terus yang ketiga uang yang banyak ya. Itu cita kita semua itu. Ya, itu pokoknya gitulah. Jadi awalnya itu pemain otak kanan dulu, bayangin, imajinasiin apa senangnya nanti, baru nanti mikir pakai otak kiri, dilogiskan bagaimana 5 tahun atau mungkin beberapa hari yang ditargetkan itu kita mendapatkan hal tersebut gitu. Apa yang kita inginkan, misal 100 juta gitu, ya kita tulis dari mana pendapatannya gitu. Misal berkebun, bertani, terus apa namanya masuk jadi supir MBG. Ya kan, iya. Tapi nanti harus diingat bahwa ada batas waktu yang kalian buat sendiri dan itu harus kalian rancang sedemikian rupa agar goals itu sampai di tengah waktu yang kalian tentukan. Tercapai di waktu yang tepat gitu ya. Tercapai. Berarti kita nih ngebayangin dulu nih hal-hal, wah enaknya apa nih. Berarti otak kanan kita nih bakal ngebayangin terus memacu otak kiri kita untuk ngelakuin hal-hal yang bakal melancarkan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke, baik. Nah, itu kan mind mapping ya kan? Ya, oke, berarti mind mapping ya poinnya. Ya, terus selanjutnya ada lagi itu kan bagaimana cara kita kan. Terus yang kedua, ya pagi itu kan awali harimu dengan produktivitas. Jangan sampai bangun tidur langsung buka HP, scroll, lihat kucing, lucu, bablas sampai kata kuliah. Jangan sampai kayak gitu. Itu saya sering nih. Jangan sampai kayak gitu. Ya pagi produktif. Kalau enggak ya apa namanya ingat diri sendiri gitu kan, cuci baju terus olahraga, main lari-lari, naik turun gitu. Iya banget lagi, soalnya emang sekarang ini anak-anak sekarang ini jarang banget yang morning person ya. Pada bangunnya siang, kuliahnya jam 9.30, bangunnya jam 9 baru siap-siap. Buru-buru tuh habis waktunya. Jadi selama kita masih melangkah, kita tuh akan sampai. Kita jangan berhenti untuk jalan, asal jangan jalan di tempat ya sobat-sobat. Oke, sobat-sobat pendengar, selesai sudahlah sesi bincang-bincang kita nih. Dari sesi bincang-bincang kita hari ini, kita belajar bahwa self growth itu adalah proses seumur hidup kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita mencoba. Selama kita masih mau belajar dan berusaha, semuanya pasti akan tercapai. Jangan berhenti untuk mencoba. Selama kita masih mau berusaha, akan selalu ada jalan. Terima kasih kepada Kakak Taufik atas motivasi yang telah dibagikan. Ini jujur memotivasi saya banget. Semoga podcast kita kali ini bisa membawa inspirasi untuk mahasiswa UIC secara umumnya dan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi KPI tentunya. Saya Siti Asmawati Lena dan saya Muhammad Taufikur Rahman. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.